Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ankun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Flashy Flash yang mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya dan mendaratkan tendangan kilatnya ke arah Sonic dengan sangat telak. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 244 yang bersumber dari website Jepang, yaitu tonarinoi.jp. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Nah, di revisi chapter 244 ini, duel antara Flashy Flash dengan Sonic terhenti karena telah diganggu oleh kelompok Tenninto atau Heavenly Ninja Party. Di sisi lain, Saitama hampir sampai di lokasi tempat Sonic mengirimkan alamat surat tantangan yang dia berikan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 244 adalah sebuah pelarian sempit. Di awal scene, kita diperlihatkan Flashy Flash yang seusai mendaratkan tendangan kerasnya ke arah Sonic. Belum selesai duel di antara mereka, tiba-tiba Flashy Flash yang berdiri itu mendapat serangan dari beberapa pedang yang dilemparkan ke arahnya. Tapi beruntung dengan cepat, pahlawan berponi itu mampu menghindar dan mendarat di atas pohon di dekatnya. Ternyata serangan barusan berasal dari kelompok Heavenly Ninja Party atau Tenninto. Flashy Flash juga mengetahui soal kelompok tersebut. Para anggota Ninja Tenninto pada bingung. Bagaimana bisa pahlawan kelas S itu juga mengetahui soal rencana mereka, khususnya tentang pria yang sedang mereka tunggu-tunggu, yaitu pendiri desa ninja. Salah satu anggota ninja menduga, apakah Sonic telah mengkhianati mereka? Karena tempat dan waktu untuk menarik Flashy Flash sangat berbeda dengan apa yang sebenarnya mereka sepakati. Salah satu anggota yang lain berkomentar kalau dari awal Sonic memang bukanlah orang yang bisa mereka percayai. Tapi ini semua masih sejalan dengan apa yang mereka rencanakan. Berkat duel yang terjadi di antara mereka tadi, membuat mereka para Tenninto jadi bisa melihat keterampilan ninja seperti apa yang Flashy Flash miliki. Sambil mengambil kuda-kuda, para kelompok Tenninto berkata jika proses eksekusi untuk si pengkhianat Flashy Flash dimulai. Namun tiba-tiba salah satu anggota ninja ada yang berhasil dijatuhkan dari arah samping. Kejadian itu membuat mereka cukup terkejut. Ternyata barusan adalah aksi dari Sonic yang berhasil bangkit seusai menerima serangan telak dari Flashy Flash sebelumnya, guys. Para ninja Tenninto bertanya, apakah Sonic telah mengkhianati mereka? Ninja buronan itu menjawab, jika dia harus menyerahkan pahlawan berponi itu kepada kelompok mereka, maka dia akan lebih suka untuk menyelesaikannya sendiri. Namun sialnya, aksi yang sedang dia lakukan tadi malah diganggu oleh mereka pula. Sonic mengaku jika ini adalah masalah antara dirinya dengan Flashy Flash saja, dan mereka para Tenninto tidak perlu untuk ikut campur. Pahlawan kelas S itu sendiri yang melihat Sonic bisa bangkit cukup terkejut. Dia tidak mengira jika ninja buronan itu tadi bisa mampu menahan serangan telak yang dia lancarkan. Sambil tersenyum, Flashy Flash mengakui kalau Sonic telah berhasil melebihi harapan yang dia bayangkan. Menurutnya, jika ninja itu tadi bertarung lebih serius, mungkin Sonic akan berhasil mendaratkan sekurang-kurangnya satu pukulan. Tapi ninja buronan tersebut meminta pahlawan berponi itu untuk tidak usah berbicara omong kosong. Mereka sedang merasa terganggu, dan barusan Flash juga menghindar dari serangan para kelompok tersebut. Para anggota Tenninto kembali bertanya, apakah Sonic sudah gila dan memilih untuk melawan? Mereka pun sepakat untuk mengeksekusi ninja buronan itu juga. Sambil mengambil kuda-kuda dan tersenyum, para ninja Tenninto memberitahu jika masing-masing dari anggota mereka adalah ninja elit. Dan dengan perbedaan inilah, sekarang Sonic harusnya mengerti bahwa akan sia-sia saja untuk melawan. Tapi sambil tersenyum, Sonic malah mengeluarkan pedangnya dan mengambil kuda-kuda untuk bersiap melawan balik. Flashy Flash sendiri segera menghampiri ninja buronan itu. Menurutnya lebih baik mereka menyingkirkan halangan ini saja terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan urusan mereka yang sebelumnya. Sonic juga sependapat dengan hal tersebut. Scene berpindah sebentar ke Saitama yang sedang berjalan menuju lokasi tempat surat tantangan yang dia terima dari Sonic. Ketika sudah sampai di area tempat Sonic tinggal, si botak tidak bertemu atau melihat ada orang sama sekali. Dia seperti mendatangi sebuah kota mati yang sudah tidak berpenghuni. Saitama menyadari jika Sonic ternyata juga tinggal di tempat kosong seperti dirinya dulu sebelum kota Z dihancurkan. Sepertinya si botak sedang mencari lokasi gedung tempat Sonic tinggal nih, guys. Tapi di saat bersamaan, Sonic sendiri juga sedang mau bertarung melawan para ninja Tenninto. Apakah Saitama bakal menunggu Sonic sampai ninja itu pulang? Atau bakal ada kejutan lain? Oke, kita balik lagi ke pertarungan para ninja tadi ya, guys.
Ketika para anggota Tenninto bersiap untuk menyerang, tiba-tiba salah satu ninja yang bertubuh besar memukul Wind dan Furemu yang berdiri di belakang dengan sangat keras, lalu menghempaskan mereka ke arah versi Flash dan Sonic. Kemudian para anggota Tenninto juga maju tepat di belakang Wind dan Furemu yang terlempar itu. Sambil terhempas, kedua ninja tersebut bingung apakah para Tenninto berencana untuk menghancurkan mereka bersama kedua ninja yang akan dieksekusi tersebut. Namun mereka juga tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan sigap sambil terlempar, Wind dan Furemu mengeluarkan benang-benang pisau untuk bersiap menyerang mereka semua dari arah depan dan belakang. Tapi dengan tenangnya menggunakan kecepatan kilat, Flashy Flash malah berhasil menghentikan dan mengikat kedua ninja tersebut. Gerakan super cepat yang dia lakukan tadi membuat anggota ninja Tenninto termasuk Sonic cukup terkejut. Namun para ninja Tenninto segera melancarkan serangan mereka. Akan tetapi, dengan mudahnya Sonic dan Flashy Flash juga mampu menghempaskan para ninja tersebut. Sonic bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pahlawan itu tidak ingin membunuh Wind dan Furemu? Flashy Flash bercerita, ketika mereka bertemu di dalam markas asosiasi monster, kedua ninja itu telah menjadi monster. Namun sekarang mereka bisa kembali menjadi manusia. Menurutnya, kedua ninja itu akan dapat berfungsi sebagai bahan penelitian untuk membalikan monsterfikasi yang sedang mereka teliti di dalam markas asosiasi pahlawan. Mendengar hal itu, sambil menoleh melihat para ninja yang diikat tersebut, Sonic memberikan ucapan selamat kepada Wind dan Furemu karena kedua seniornya itu akan dijadikan tikus percobaan di dalam laboratorium. Akhirnya proses eksekusi yang dilakukan kelompok Tenninto dimulai. Apakah Flashy Flash dan Sonic akan berhasil mengalahkan para ninja itu dengan mudah? Lalu bagaimana dengan Saitama yang telah sampai di tempat persembunyian Sonic tadi? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 244 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 244 yang edisinya memperlihatkan Flashy Flash dan Sonic yang saling bekerja sama dalam mengalahkan para ninja Tenninto. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.